Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Puspita Dewi, NIM 141. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang keputusan pembelian dan tempat pembelian terbaik diambil oleh konsumen. Untuk materi yang pertama yaitu tentang definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah konsumen memiliki sasaran atau perilaku yang ingin dicapai atau dipuaskan. Selanjutnya, konsumen membuat keputusan mengenai perilaku yang ingin dilakukan untuk dapat memecahkan masalahnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu aliran timbal balik yang berkesinambungan di antara faktor lingkungan, proses kognitif dan efektif, serta tindakan perilaku. Proses pengambilan keputusan terdiri dari 4 tahapan. Pada tahap pertama merupakan pemahaman akan adanya masalah. Tahap berikutnya terjadi evaluasi terhadap alternatif yang ada dan tindakan yang paling sesuai dipilih. Selanjutnya, pembelian diwujudkan dalam bentuk tindakan. Pada akhirnya, barang yang telah dibeli akan digunakan dan konsumen melakukan evaluasi ulang terhadap keputusan yang telah diambilnya. Materi yang kedua yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah. Pemecahan masalah sebagai proses kognitif di tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah meliputi yang pertama, alternatif dibedakan dengan cara yang relevan, misalnya membeli rumah. Alternatif pilihan adalah lingkungan rumah, bersih, tidak banjir, dekat kota, atau mudah transportasi. Bahan baku harga, cicilan rendah dan lama. Yang kedua, tersedia waktu yang memadai untuk mempertimbangkan yang mendalam untuk membeli produk. Yang ketiga, terdapat tingkat keterlibatan yang tinggi yang menyertai pembelian. Yang keempat, terdapat keterlibatan lingkungan dalam membeli produk. Kemudian, materi selanjutnya yaitu perbedaan antara keputusan membeli yang direncanakan, pembelian yang tidak direncanakan, dan pembelian yang direncanakan sebagian. Yang pertama yaitu pembelian yang direncanakan. Pembelian yang direncanakan sepenuhnya yaitu jika konsumen telah menentukan pilihan produk dan jauh sebelum pembelian dilakukan, maka ini termasuk pembelian yang direncanakan sepenuhnya. Pembelian yang terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Yang kedua yaitu pembelian yang direncanakan sebagian. Pembelian yang direncanakan sebagian yaitu konsumen seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum masuk ke swalayan. Namun, mungkin ia tidak tahu merek yang akan dibelinya sampai ia memperoleh informasi yang lengkap dari pramuniaga atau display di swalayan. Ketika ia sudah tahu produk yang ingin dibeli sebelumnya dan memutuskan merek produk tersebut di toko, maka ini termasuk pembelian yang sudah terencana. Yang ketiga yaitu pembelian yang tidak direncanakan. Pembelian yang tidak direncanakan yaitu konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli seringkali muncul di toko atau di mall. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, misalnya display pemotongan harga 50% yang terlihat mencolok akan menarik perhatian konsumen. Konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli produk tersebut. Display tersebut telah membangkitkan kebutuhan konsumen yang tertidur, sehingga konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang memilih sumber-sumber pembelian dan penentuan pilihannya. Pencarian informasi dapat bersifat aktif atau pasif, internal atau eksternal. Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa toko untuk membuat perbandingan harga dan kualitas produk. Sedangkan pencarian informasi pasif hanya dengan membaca iklan di majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus tentang gambaran produk yang diinginkan. Pencarian informasi internal tentang sumber-sumber pembelian dapat berasal dari komunikasi perorangan dan pengaruh perorangan yang terutama berasal dari pelopor opini. Sedangkan informasi eksternal berasal dari media massa dan sumber informasi dari kegiatan pemasaran perusahaan. Sumber-sumber pembelian internal itu meliputi
Yang pertama, motivasi. Merupakan kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Beberapa kebutuhan bersifat biogenik. Kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, rasa tidak nyaman. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri, atau kebutuhan diterima. Yang kedua yaitu belajar, proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan masukan, informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Sewaktu orang berbuat, mereka belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Yang ketiga yaitu kepribadian. Keputusan pemilihan juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur, tahapan daur hidup, pekerjaan, situasi, ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Pekerjaan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pemilihan produk. Yang kedua, sumber-sumber pembelian eksternal meliputi kebudayaan, kelompok sosial, dan referensi, serta keluarga. Untuk sumber kebudayaan, faktor budaya adalah salah satu pengaruh yang paling berdampak luas dalam perilaku konsumen. Contohnya, seseorang konsumen yang sudah sangat cinta dengan kebudayaan bangsanya, sehingga ia selalu menggunakan produk dalam negeri dan tidak mau menggunakan produk luar. Memang tidak semua konsumen seperti itu, masih terdapat konsumen-konsumen yang tidak mempunyai jiwa kebudayaan yang melekat utuh di dalam dirinya, sehingga ia masih mudah terpengaruh oleh kebudayaan asing dan menggunakan produk-produk dari luar. Yang kedua yaitu kelompok sosial dan referensi. Pada umumnya, konsumen sering meminta pendapat dari orang sekitar dan lingkungannya tentang produk apa yang harus dibeli. Faktor sosial terdiri dari 3 bagian, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan peran. Kemudian sumber dari keluarga. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Keputusan pembelian keluarga tergantung pada produk, iklan, dan situasi. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. Keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasikan dalam peran dan status. Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Para anggota keluarga dapat mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku membeli. Kita dapat membedakan 2 macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama, keluarga sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua. Kedua, keluarga sebagai sumber keturunan. Nah, itu dia sedikit pemaparan dari makalah kami. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.